Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Denpasar, Resort Bali, Selasa 20 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 188. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sungguh rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu ini boleh menjadi penuntun di perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di bahasa Batak dikatakan, mulak maho alitodikku tu paradianan mi, adengkado uhum ni Jehovah tuho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketenangan didefinisikan sebagai sebuah emosi positif yang merefleksikan adanya kedamaian batin dan rasa percaya diri, serta keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Saat ini, manusia sulit mendapatkan ketenangan akibat banyak pergumulan dan permasalahan yang terjadi. Sama seperti pemazmur, juga merasakan penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya waktu itu. Awalnya ia merasa lemah dan putus asa, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan hidupnya. Ia mengalami kesusahan dan permasalahan yang besar. Di tengah keadaan yang demikian, pemazmur menemukan solusi yang tepat dalam menyikapi penderitaan yang dialaminya. Ia beralih kepada Allah dengan berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan karena dia tahu dan percaya akan kuasa Tuhan. Dia memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap doa, permohonan, keluhan semua orang. Baginya tempat curahan hati yang tepat adalah Tuhan. Allah pun menjawab doanya dan datang dengan membawa kelegaan tepat pada waktunya. Di saat seperti itulah ia sendiri merasakan kuasa pertolongan tangan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita diajarkan oleh pemazmur untuk setia menanti pertolongan Allah di tengah pergumulan saat ini.
pertolongan Allah tepat pada waktunya. Kita hanya bersabar menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sama seperti pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sedang mengalami pergumulan hidup yang menekan kita, yang membuat kita takut, tertekan, bahkan kita tak berdaya menghadapinya. Padahal kita sudah berdoa. Suatu hal yang pasti, Tuhan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi sendirian. Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Tuhan pasti menolong kita dan pada akhirnya kita melihat pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Sehingga kita bisa melewati pergumulan hidup yang kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tenang karena ada Tuhan menyertai kita. Tenang karena ada Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk dapat membangun kembali kehidupan kita. Tenang karena bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang sejati, kita tidak perlu membutuhkan liburan, materi yang lebih banyak, dan hal-hal lainnya. Kita hanya perlu terus-menerus mengingat bagaimana Tuhan selalu baik kepada kita. Karena Tuhan sungguh dapat diandalkan, tetap ada dan tetap sama kasih-Nya, dan kuasa-Nya tidak berubah dan tidak tergerus oleh perubahan zaman. Tidak demikian hanya dengan manusia. Kalau manusia dapat saja berubah, misalnya pasangan kita dapat saja berubah seiring perjalanan waktu. Sewaktu masih pacaran terlihat manis dan baik, tetapi setelah menikah bisa berubah menjadi bawel, kasar, dan menyebalkan. Atau mungkin kita juga mengenal seseorang yang kita anggap baik dan kita pikir kebaikan itu akan terus berlangsung. Tetapi sekarang dia berubah. Itulah manusia mudah berubah-ubah. Tapi kalau kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun rintangan, masalah yang kita hadapi, kita jangan pernah takut, karena selalu ada Tuhan beserta kita. Sumber pengharapan dan pertolongan kita hanyalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah tahu apa yang kita hadapi dan kita alami di dalam setiap pergumulan hidup kita. Meskipun dengan berharap kepada Allah, tidak serta-merta pergumulan kita selesai, tetapi ada optimisme untuk menjalani kehidupan ini di dalam sukacita. Kitab Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu banyak pergumulan dan persoalan yang dihadapinya. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan yang memberi ketenangan dan kekuatan di dalam jiwa kami. Berkati seluruh aktivitas pekerjaan kami, berkati semua keluarga dan anak-anak kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, dan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan
di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.